Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa taslimah. Wa anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi lam yattakhidh shahibatan wala walada. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil aliyyil alimi al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltanzur nafsun ma qaddamat lighad fattaqullah. Faqala aidan fakhalafa min ba'dihim khalfun a'dha'us sholah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Faqala aidan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Faqala hujjatul Islam Imamuna al-Ghazali fi kitabihi Minhajil Abidin wala tadka ummuka ya bna Adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura fajtahid li nafsika bi an takuna idza baqaw fi yaumi mautika dhahikan masyrura. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang tentu banyak barokah. Monggo sisa umur kita, sisa kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, monggo kita manfaatkan untuk tambah sanggup, tambah ibadah, dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan sebuah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beserta keluarga diberikan oleh Allah umur panjang, sehat, barokah untuk sanggup ibadah, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Lebih penting suatu waktu kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk kelompok husnul khotimah. Wa amin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita umat Islam Indonesia memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tahu hasil oleh-oleh Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Kalau Allah perintahkan zakat, ayat saja yang turun. Kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan puasa, Jibril membawa wahyu turun. Zakat, haji. Tapi satu, kalau sholat 5 waktu langsung Allah panggil Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan bahwa sholat itu sangat penting.
Sampai kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Asyolah, pertama kali yang besok yang ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat bukan berapa kali hajimu, bukan. Berapa masjid yang kamu bangun, bukan. Berapa kali kamu umroh, bukan. Berapa triliun harta yang kamu sedekahkan, bukan. Tapi yang ditanyakan oleh Allah pertama kali tentang sholat kita. Sampai Rasulullah ketika azal menjemput Kanjeng Nabi, pesan yang terakhir ketika Rasulullah mau tinggalkan kita ya adalah sholat kita. Sampai kata baginda Rasulullah, orang itu baik akan dilihat seberapa baik orang itu menjaga sholatnya. Akhlak orang itu baik pertama dilihat sampai seberapa cara sholat orang itu. Sampai suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat beliau sedang sakit. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, mata abi falam yusalli alaika ya Rasul. Ya Rasul, bapakku meninggal dunia ya Rasul. Dikisahkan dalam kitab Minhajul Abidin Imam Auzali Turratun Nasyikhin, Imam An-Nawawi, mata abi ya Rasul, bapakku meninggal, falam tusolli, tolong sholatkan ya Rasul. Apa kata baginda Rasul, wahai sahabat, badanku lemas gak kuat untuk berdiri ngimami sholat jenazah atas nama bapakmu. Wahai sahabat, tolong datang pada Abu Bakar untuk menggantikan saya sebagai imam sholat jenazah atas nama bapak. Diumumkan, diceritakan pada satu jenazah hanya pertama kali yang jadi imam bukan Rasulullah. Allahu Akbar. Hampir separuh masjid jamaah nangis. Hatinya digerakkan oleh Allah, ya Allah, yang mati ini punya tangan. Tapi tangan tidak mampu bergerak, tangan hanya bisa menggenggam satu dirham pun. Harta orang yang saya sholati harta berlimpah ruah. Tapi satu dinar pun, satu dirham pun tidak dibawa. Dia punya mata, tapi mata tidak mampu melihat. Ketika takbir yang kedua, Allahu Akbar, hampir satu masjid menangis. Dia ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabat, idza hamalta fil qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun. Pesan Nabi, idza shallaita qauman fa'lam bi annaka ba'daha mahmulun. Wahai sahabat, hari ini kalian diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyolati sahabatmu. Hari ini kau diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyolati jenazah sahabatmu. Ingat kata baginda Rasul, fa'lam bi annaka ba'daha tusolliya, ketahuilah bahwa tunggu giliran kalian akan disolati seperti ini. Jenderal belum tentu, tapi kita pasti menunggu giliran akan disolati. Jadi orang kaya jadi presiden tidak ada jaminan, tapi yang jelas hidup hanya menunggu kapan kita disolati. Maka jangan sombong ketika kita diberikan harta yang berlimpah, derajat yang berlimpah, pada akhirnya kita akan disolati. Idza shallaita qauman, kata baginda Rasulullah, fa'lam bi annaka ba'daha tusolli. Ketika kalian melihat ada jenazah yang sedang disolati, ingat, ambil pelajaran. Berapa kali kau mensolati jenazah tapi kamu lupa, kau akan disolati seperti kau pernah mensolati saudaramu yang sama. Satu masjid menangis tangisan, yang kedua ingat pesan Nabi, idza hamalta fil qubur janazatan.
Ketika kalian mengantarkan saudaramu ke liang kubur, ketika kamu mengangkat saudaramu jenazah menuju ke liang kubur, menuju peristirahatan terakhir, apa kata Rasulullah? Fa'lan, yakinlah, ingatlah bahwa kau menunggu giliran akan dimasukkan rumah terakhirmu. Harta sudah tidak berguna, rumah yang begitu mewah akan kita tinggalkan. Kita akan menempati rumah peristirahatan terakhir 1 kali 2 meter. Tidak ada alas kaki, tidak ada guling, tidak ada bantal. Itu rumah masa depan kita. Fa'lam bi'annaka ba'daha mahmud. Ingat pada baginda Rasulullah, ketika kalian mengantarkan jenazah, ketika kalian memasukkan jenazah dalam liang kubur, fa'lam, ada pelajaran yang dapat kita ambil yang tidak ada di ruang kuliah, tidak ada di ruang kelas. Hanya kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'udha. Jika kamu ingin selamat, jika kamu ingin bahagia dunia dan akhirat, ingat ketika kau melihat saudaramu dimasukkan ke liang kubur, ingat kau akan dimasukkan yang sama 1 kali 2 meter. Ketika kita mau mencuri, menghasut seseorang, ingat. Ketika kita menyakiti orang lain, kita ingat masa depan kita. Ketika kita malas melakukan ibadah, siapa teman kami dalam liang kubur itu? Ketika kita sibuk mencari kekayaan, kita melupakan masa depan kita. Kita teringat apa yang kita bawa di saat kita ke liang kubur kita. Maka hati jadi keras, kata baginda Rasulullah, ketika seseorang sudah lupa 2 hal. Lupa pada saat dia akan disolati, lupa pada saat dia akan dimasukkan ke liang kubur, maka hati seseorang akan jadi keras. Jamaah, ketika Sayyidina Abu Bakar mau takbir yang ketiga, subhanallah, 1 masjid digemparkan. Ada 1 kejadian yang luar biasa. Jenazah yang sedang disolati bisa bergerak, bergetar. Sholat yang pada awalnya banyak yang teteskan air mata, yang khusyuk hidmat, jadi buyar gara-gara jenazah yang sedang dibungkus kafan, jenazah yang sedang didoakan, Allahumma firlan warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bisa bergerak. Sholat jadi buyar gara-gara jenazah yang kita sholat disiapkan. Betapa terkejutnya ketika dibuka kain kafan, ada seekor ular yang besar yang menggigit jenazah saat didoakan. Jamaah, yang mendoakan Sayyidina Abu Bakar, yang mendoakan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang yang dijamin masuk surga, mendoakan orang yang sudah mati supaya diampuni dosanya oleh Allah. Saat itu juga masih diperlihatkan oleh Allah dimakan ular yang sangat besar. Bagaimana nasib kita? Kita jauh dari Rasulullah, kita jauh dari sahabat, kita jauh dari orang-orang soleh. Bagaimana nasib kita di saat kita disolati itu? Subhanallah, jamaah, ketika melihat ular yang sangat besar, Umar bin Khattab mengambil kayu untuk memukul ular yang besar itu. Ternyata ular bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terlempar kayu yang ingin dipukulkan pada ular itu. Kanjeng Nabi yang sedang sakit digendong, diajak ke masjid. Begitu Rasulullah datang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ular bisa menjawab syahadat. Limadha ya akrab, kenapa kamu ada di sini? Ya Rasul, amaroni Rabbi an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rasul, aku diutus oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menghisap, memakan daging jenazah ini sampai hari kiamat. Aku berkehendak
diperintahkan oleh Allah untuk memakan daging jenazah ini sampai hari kiamat. Al-kafalu, apa yang kesalahan yang dilakukan? Ada 3 ya Rasul. Semasa hidupnya ini at-tahawun anis sholawatil khamsi, suka meremehkan sholat, suka menunda-nunda sholat 5 waktu. Maka fawailul lil mushollin, celaka orang yang sholat, sudah sholat tapi celaka. Neraka orang yang sholat tapi sholat padahal dia. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, lupa lalai dengan sholatnya. Maka dalam Al-Quran fakholafa min ba'dihim khalfun adha'u sholah wattaba'u syahwat. Besok akhir zaman di dalam surat Maryam fakholafa min ba'dihim, ada satu kaum, satu umat sudah menganggap remeh sholat itu, sudah tidak menomor satukan ibadah sholat itu, sehingga mereka tercampur mendahulukan hawa nafsunya, maka dia akan merugi. Sudah sholat tapi subhanallah neraka, celaka. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, cukuplah hari ini pertama dan yang terakhir umatku kau siksa sebelum kau masukkan ke liang kubur. Cukuplah hari ini ya Allah sebagai pelajaran bagi kami dan umat-umat kami yang mempermainkan sholat, yang meringankan sholat, yang menunda waktu sholat. Ini adalah yang pertama dan terakhir. Jangan kau siksa ya Allah sebelum masuk ke liang kubur. Itu yang mendoakan adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat yang istimewa. Dia masih disiksa oleh Allah karena satu di antara 3 kesalahan, at-tahawun, sudah meremehkan, menunda-nunda sholat waktu 5 waktu ini. Peringatan Isra Mi'raj ini menggambarkan, mengingatkan kepada kita agar sholat kita, cara sholat kita, bagaimana syarat rukun sholat kita, bagaimana cara berpakaian sholat kita, bagaimana kita menghadap langsung, bukan hanya azan sebagai panggilan waktu, tapi azan merupakan undangan dari Sang Maha Kuasa. Maka sebelum kita dipanggil syarah dan jasad kita oleh Allah, kita 1 hari 5 kali segera mungkin kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Orang itu baik dilihat sampai seberapa dia menjaga sholatnya. Orang itu tanda-tanda orang itu husnul khotimah akan bisa dilihat seberapa bagusnya orang itu menjaga sholat. Maka doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqima sholah wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah kami ya Allah dan anak turun kami orang yang benar-benar bisa menjaga sholat. Nabi Ibrahim tidak minta harta, Nabi Ibrahim tidak minta jabatan, Nabi Ibrahim bukan minta ya Allah aku kepingin haji tiap tahun, umroh tiap bulan, bukan. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak turun kami, anak cucu kami, zuriat kami ya Allah yang mampu menjaga sholatnya. Mudah-mudahan kita dan zuriat kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa istiqomah menjaga sholat kita. Abil khusus selama kita masih sehat, monggo kita paksakan sholat jamaah di masjid untuk menjaga sholat kita, dengan harapan mudah-mudahan kalau panjenengan dibaringi oleh Allah selamat dunia, selamat akhirat. Mugi-mugi kalau panjenengan jika dipanggil oleh Allah husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو البر الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد رسول الله 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 محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من الناشحين وفهمنا من علوم العلماء الراشحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. اللهم ارحم أمة رسول الله اللهم اغفر أمة رسول الله اللهم سلم أمة رسول الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا يا الله من الذين سبقت لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahu akbar.